Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggi. Ya, selamat pagi Pak Farid tentunya, Bu Lis, Bu Katulis, Bu Reni, Bu Vivi, dan Bu Hiliana juga Bu Dwi. Luar biasa ya, sudah on cam di pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu semuanya, dan bahagia sekali nih masih bisa melanjutkan program kita yaitu Spiritual Journey Saturday Morning Talk, tentunya masih bersama dengan saya Anggi Pradita dan membersamai narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi. Dan tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah menjalankan ibadah puasa di hari ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan dilancarkan dan kita semua bisa dioptimalkan ya, maksimalkan diri untuk bisa memaknai bulan mulia ini, bulan Ramadan ini menjadi pensucian diri kita, dan kita juga semakin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya pribadi atas nama Pradita Channel juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada perkataan atau ada perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang memaafkan saya ya, Pak Farid juga mohon maaf kalau saya banyak salah ya. Kita mulai dari nol lagi ya, supaya bulan ini, bulan Ramadan ini kita bisa memulainya dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan tentunya bisa membawa perubahan yang berarti, yang bermakna bagi diri kita dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya ya di bulan Ramadan. Ya, dan alhamdulillah di pagi hari ini di Zoom meeting sudah hadir sekitar 54 orang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya setia sudah hadir membersamai, dan juga di Facebook ya. Ini saya sambil nanti buka ya, ini kebetulan belum. Baik, saya bacakan dulu nih yang di kolom chat sambil menunggu teman-teman untuk join bersama kita. Di sini sudah ada Bu Nurkaya ya. Alhamdulillah sudah bisa gabung di Zoom. Terima kasih. Wah, dari Nur Tarakan ya Bu Nurkaya nih. Kemudian ada Bu Sri Hartati. Waalaikumsalam. Ibu Fatima Zuhria. Waalaikumsalam. Ibu sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunda Vivi tentu saja yang sedang ngetokin pintu kita pagi-pagi ya, remind nih ya, Mbak Anggi jangan konten ya bukanya gitu ya. Assalamualaikum semua di penghujung Sya'ban, mohon dimaafkan segala hilaf. Selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi yang sudah mulai, semoga rahmat ampunan kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bunda Wasni ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua ada di grup ini di pagi ini selalu berada dalam naungan ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga Bunda Wasni, terima kasih. Kemudian Bunda Eni ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Farid, Mbak Anggi dan semua sahabat surgaku, semoga selalu dalam keadaan sehat, sehat paripurna, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bunda Hiliana dari Karawang, waalaikumsalam. Pak Pira, alhamdulillah ya dari Kuala Lumpur, waalaikumsalam Pak Pira. Kemudian Bu Siti Maryam dari Tangerang ya, assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid dan semua sahabat surga, semoga semua selalu sehat walafiat, amin. Dan selamat menyambut Ramadan. Semoga Allah menerima dan meridhoi ibadah-ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Pak Farid juga, insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin. Lalu juga ada Bunda Winar nih dari Wonogiri nih ya. Assalamualaikum Pak Farid, Bunda Anggi, Bunda Yanda semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan kita. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan masih baik lagi ada Bunda Unayati dari Jakarta, Mbak Mega dari Makassar, Bu Heni. Oh, lagi tenan ya.
Pia Manila, Bunda Heni, lalu Ibu Siti Mariam, Bu Zuraida, ya, Bu Tati dari Cikarang, Mbak Mila, Bunda Mila, Pak Slamet ya dari Palembang, Bu Hanina, ini kayaknya baru ya, atau saya baru ini. Selamat bergabung Bunda ya. Kemudian ada Bunda Teti, tentu saja Alhamdulillah. Bunda Sri juga dari Tanjung Balai Karimun, Alhamdulillah. Bunda Heni, Pak Herman, Bu Nining, Pak Deden, Bu Sukaina, wah masih banyak lagi. Buat Bunda Aan, Alhamdulillah bergabung ya. Dan Bu Ibet dari Lampung. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyapa kami, memberikan salamnya dan doanya. Mudah-mudahan malaikat yang membersamai kita juga turun mengaminkan doa-doa Bapak Ibu semuanya untuk kita semua ya. Amin amin rabbal alamin. Dan seperti yang sudah tadi saya share ya, teaser video untuk kajian kita di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu mohon izin, sebelumnya kami merencanakan bahwa di bulan Ramadan ini spiritual journey spesial Ramadan ini kita pindahkan di sore hari ya, jam 4 sampai jam 5. Namun mengingat dan menimbang lalu memasaknya salah ya. Kemudian ibu-ibu ini kebanyakan kan kita ya bunda-bunda ya, kalau jam 4 sibuk di dapur ya dan lain sebagainya gitu ya, ada masukan-masukan juga gitu ya. Kenapa nggak tetap saja Mbak Anggi justru supaya nggak tidur lagi gitu ya, habis sahur, habis zikir. Biasanya nih kalau jam 5 juga ada kajian agim tuh ya, lanjut aja jadi nggak tidur sama sekali gitu kan. Nah alhamdulillah jadi setelah saya koordinasikan dengan Pak Farid juga beliau sangat welcome gitu ya, dan kita akan tetap lanjutkan di jam yang sama ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya terima kasih, jam 6 pagi sampai paling tidak jam setengah 8 pagi ya, seperti itu. Jadi kita tetap rutinkan seperti biasa supaya menjadi habit dan juga mengundang diri kita aktif dari pagi. Ya, dan di sesi awal seperti biasa Bapak Ibu nanti akan ada jawab pertanyaan terlebih dahulu yang sudah masuk dari pertanyaan yang sudah masuk dari pekan lalu, akan dijawab oleh Pak Farid, dan tentunya Pak Farid juga akan membuka dengan doa. Mudah-mudahan ini juga di awal Ramadan ini ya, kita memasuki bulan Ramadan juga Pak Farid bisa memberikan doa supaya kita lebih memaknai lagi di bulan Ramadan ini, serta tentunya nanti di sesi kedua Bapak Ibu baru kita masuk nih ke tema Ramadan di sesi ke-79 hari ini, yaitu Ramadan milik kita ya, seperti biasa ya. Apa sih isinya nanti kita akan ketahui lebih lanjut ya, stay tune sampai akhir acara ya Bapak Ibu semuanya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan nanti bisa langsung dituliskan saja di kolom chat Zoom ataupun di chat Facebook ya, atau bisa juga japri wapri ya ke kami di 0812 1139 1230. Dan mohon izin pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini akan insya Allah kami jawab di pekan berikutnya. Baik, tidak berlama-lama, kalau gitu kita akan memulai spiritual journey di pagi hari ini, dan seperti biasa Pak Farid akan membukanya dengan doa. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebentar saya benerin dulu kameranya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kembali kita ke bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat istimewa bagi kita semua, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang betul-betul seharusnya membuat kita semakin banyak belajar bagaimana sesungguhnya hidup itu mesti kita lakukan. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang juga telah memberikan jalan terbaik bagi kehidupan kita. Hanya kadang-kadang kita memang tidak pernah mau belajar bagaimana sesungguhnya hidup itu lewat jalan mana, jalan seperti apa, dan bagaimana
sehingga sampai hari ini hidup kita ya masih begini-begini aja gitu ya. Shalawat serta salam juga senantiasa disanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, kemudian juga tentunya umatnya di akhir zaman, kita sebagai umat Rasulullah di akhir zaman, dan senantiasa kita berdoa juga memohon kepada Allah semoga di yaumil akhir kelak Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita awali acara ini seperti biasa dengan membaca doa. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memudahkan segala aktivitas kita, kegiatan kita, termasuk di dalamnya Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjalani atau menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sempurna, dengan paripurna, dan semoga kita diberikan satu pahala kebaikan yang berlimpah, dan yang paling penting kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya, terutama sepanjang menjalani bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kemudahan di bulan suci Ramadan-Mu ini, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, mari kita berdoa juga untuk kita, untuk sesiapa di antara kita, barangkali kita sendiri, barangkali ada saudara, famili, keluarga, teman, handai tolan, sahabat, siapapun itu yang pada saat ini masih diberikan nikmat tidak sehat, ya, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya mereka bisa dikembalikan kepada kondisi yang sempurna, kondisi yang sehat walafiat tanpa gangguan apapun. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Itu ada yang raise hand, Mbak Anggi. Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan barangkali? Baik, Bunda Miherna, Bu Heni, atau mungkin kepencet. Atau ada yang mau disampaikan Bu Miherna, Bu Heni? Kepencet mungkin, Pak. Kepencet ya. Nggak apa-apa lah kalau kepencet. Kalau pertanyaan barangkali mohon dituliskan saja ya, karena kita tidak punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan pada saat pertemuan ini. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ada yang mulai puasa di hari ini, alhamdulillah, silahkan diteruskan. Ada yang puasanya barangkali mulai besok mengikuti ketentuan pemerintah, monggo-monggo saja. Yang hari ini ada dasarnya, yang besok juga ada ketentuan, sama-sama semuanya gitu ya. Sehingga tidak perlu kita mempertentangkan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya.
Yang pasti ayo kita siapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, bulan yang nanti kita akan bahas secara detail. Lalu apa yang mesti kita lakukan, insya Allah dalam kajian kita selama bulan suci Ramadan ini kita akan membahas secara detail dengan ciri khas Saturday Morning Talk, dengan ciri khas acara kita. Yang kita bahas bukan fikih tentang Ramadan, yang kita bahas bukan tentang tata cara beribadah di bulan suci Ramadan, itu sudah ada ahlinya, sudah banyak yang membahas itu. Tetapi mari kita melihat bagaimana kita menjalani atau menjalankan bulan Ramadan ini dari sisi yang berbeda, dari anti mainstream, dari out of the box. Bagaimana kita melihat dari keseharian kita, apakah betul yang kita lakukan sehari-hari selama bulan Ramadan itu sesuai dengan tuntunan atau tidak. Kalau kita bahas tentang ibadahnya, ada yang taraweh 8 rakaat, ada yang taraweh 20 rakaat, ditambah witir 3 atau 1 dan sebagainya, itu hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Yang 8 ditambah 3 monggo, yang 20 ditambah 3 juga silahkan. Bahkan untuk membahas tentang sholat witir, apakah 3 atau 1. Kalau 3 itu 2, 1 atau 3 sekaligus, itu juga khilafiyah. Itu juga sesuatu yang debatable, masing-masing juga orang punya dasarnya, punya landasannya, punya dalilnya, sehingga tentu kita akan lebih pas kalau di acara kita Saturday Morning Talk atau Spiritual Journey ini membahas sesuatu yang tidak pernah dibahas oleh orang lain, ya, yang tidak pernah dibahas orang lain. Dan sebagai ciri khas kita memang membahas sesuatu yang kecil-kecil, yang sederhana, yang remeh-temeh, yang seringkali diabaikan, seringkali dilupakan oleh orang banyak, tetapi sesungguhnya itu memberikan satu impact, memberikan satu pengaruh yang sangat besar buat kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa ada beberapa pertanyaan dan testimoni yang mesti kita sampaikan, mesti kita bahas, ya. Ini dari tanggal 26 Maret 2022. Ada satu pertanyaan dari Ibu Nada Zahwa dari Facebook, ya. Pak, kalau misalkan update status menghadiri kajian ilmu atau majelis sholawat dengan tujuan mengajak orang lain biar tergerak ikut menghadiri, itu bagaimana? Gitu, ya. Oke. Jadi ini kaitan dengan acara kemarin, kajian kita kemarin, apa itu, rencanakan kecewamu. Kita bahas salah satunya adalah tentang update status, gitu, ya. Ibu Nada Zahwa dan Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, bagaimana kalau update status menghadiri kajian ini? Saya punya pendapat pribadi, itu sangat bagus dan sangat boleh, bahkan sangat dianjurkan menurut saya. Tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu syaratnya? 1, luruskan niat kita betul-betul hanya untuk syiar, hanya untuk dakwah, hanya untuk tujuan membagikan kebaikan kita. Ya, jadi kita itu masing-masing kita diberikan kemampuan oleh Allah, itu tidak akan sama. Ada yang punya kemampuan berbagi dengan materi dalam bentuk uang, katakan begitu. Ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah berbagi dalam bentuk ilmu, misalnya. Ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah berbagi dalam bentuk tenaga. Ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah berbagi dalam bentuk pikiran, misalnya. Monggo, itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Tapi ada juga orang yang diberikan kemampuan baik dari sisi harta, ilmu, kemudian kemampuan berdakwah, kemampuan syiar dan sebagainya. Alhamdulillah jika memang kita bisa melakukan seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham, sudah tahu apa sebetulnya potensi kita, kompetensi kita, bahasa kerennya gitu, ya, untuk berbagi kebaikan bagi orang lain, lakukan seperti itu. Lakukan dengan cara kita. Lakukan dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya itu baru
sharing kebaikan, itulah yang mesti kita lakukan. Tidak perlu merasa, waduh, mentang-mentang kajian kemarin update status itu dikiranya ria. Update status itu nanti dikiranya mau mendapatkan komen atau like dari orang lain, gitu kan. Tidak terbatas di situ. Balik lagi, luruskan niatnya betul-betul hanya untuk syiar. Jika kita belum mampu memberikan kajian, silahkan share saja kebaikan-kebaikan tersebut demi untuk semakin banyak orang yang ikut di acara kita. Ya termasuk kajian kita di Sabtu pagi ini. Gitu. Monggo silahkan di-share ke siapapun, ke teman-teman siapapun, ke keluarganya barangkali supaya apa? Supaya makin banyak orang yang merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan bersama-sama ini. Silahkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang semakin lama semakin baik, semakin positif dalam kehidupan. Insya Allah, Allah akan memberikan banyak kemudahan di dalam kehidupan kita ini. Ya, semalam saya ngobrol dengan teman, tadi pagi juga ngobrol dengan teman. Intinya saya ingin sampaikan, sepanjang kita punya niat semata-mata karena Allah, Allah pasti akan memudahkan urusan kita. Sepanjang kita pasrah kepada Allah dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pasrah itu bisa berarti bahwa kita ridho, kita ikhlas, kita rela dengan ketentuan Allah, maka Allah yang akan mencukupkan. Maka Allah yang akan mendatangkan, maka Allah yang akan menyelesaikan semua persoalan kita. Seperti itu, ya. Tetapi sekali lagi niatnya adalah betul-betul hanya untuk syiar, untuk dakwah. Kemudian yang kedua syaratnya, kalau tadi pertama luruskan niatnya, betul-betul untuk syiar. Yang kedua niatnya itu tidak berharap adanya komen dan like dari siapapun. Ya, tidak berharap. Jikapun misalnya tidak ada yang melihat laman kita sama sekali, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang komen, padahal sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam lewat, tidak ada satupun yang komentar, buang jauh-jauh rasa kecewa itu. Buang jauh-jauh rasa kecewa itu. Jika ada rasa kecewa sedikit saja, berarti niat kita itu masih belum murni. Siap-siap kalau seperti itu untuk berkeluh kesah. Dan siap-siap itu bisa bermakna kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya, itu ya Ibu Nada Zahwa. Silahkan, bahkan sangat bagus, sangat disarankan, tetapi dengan 2 syarat tadi. 1, niatnya hanya untuk syiar atau dakwah. Kita hanya, barangkali kita hanya mampu melakukan itu pada saat ini, lakukan yang terbaik, semaksimal yang bisa kita. Lalu kedua, tidak berharap komen dan like dari siapapun. Kalaupun ada yang komen, kalaupun ada yang like, alhamdulillah itu bonus. Itu bonus yang diberikan kepada kita. Yang pasti, jika niatnya itu betul-betul untuk syiar dan dakwah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua dari Ibu Lipi Taruna, malu, merasa tertampar, tapi bahagia sudah diingatkan. Ini terkait dengan kajian minggu lalu ya. Masya Allah, jadi ingat pelajaran dari Uwais Al-Qarni. Beliau tidak dikenal makhluk bumi, tapi terkenal di antara makhluk langit. Bahagianya jika bisa seperti itu ya. Uwais Al-Qarni ini salah seorang manusia istimewa ya di zaman Rasulullah, itu ceritanya sudah terkenal. Lalu bagaimana caranya pamer kepada Allah, Pak? Nah, pamer pada Allah itu hanya istilah saya saja kemarin. Ya. Saya mengatakan kalau mau pamer jangan pamer kepada sesama manusia, karena kalau pamer kepada sesama makhluk itu ujung-ujungnya bukan, jangan-jangan bisa jadi yang muncul bukan rasa bahagia, tapi sebaliknya rasa tidak bahagia, rasa kecewa, tidak nyaman, tidak nikmat, dan seterusnya. Tetapi pamerlah kepada Allah. Itu istilah yang saya pergunakan. Bagaimana pamer kepada Allah? Tunjukkan kesungguhan kita dalam beribadah. Berbuat kebaikan sebanyak mungkin dan hanya berharap ridho Allah. Bukan berharap respon dari manusia. Itu yang saya maksud dengan pamer kepada Allah. Lakukan yang terbaik, ibadah kita, mahdoh maupun ghairu mahdoh, ibadah yang sifatnya ritual maupun sosial, berbuat kebaikan sebanyak mungkin, dan sekali lagi niatnya hanya berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga,
Dari NN. Ini pertanyaan ini cukup nyentil dan nanti jawaban saya mohon tidak membuat banyak orang tersinggung, gitu ya. Tetapi apapun itu saya mesti menjawab dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya. Pak, saat ini saya melihat dan mendengar banyak orang yang ikutan apa itu forex trading ya, main saham pakai robot dan sebagainya. Lalu sekarang ini banyak juga yang tidak berhasil dan harus kehilangan banyak uang. Bagaimana ya Pak? Ya Allah, subhanallah, astagfirullah. Sejujurnya saya tidak berani terlalu banyak membahas hal ini dari sisi teknis ya. Karena terus terang ilmu saya belum cukup untuk membahas itu. Saya menghindari ketidaktepatan dalam menganalisa sistemnya jika itu tanpa ilmu yang cukup. Saya hanya ingin melihat aspek logika berpikir sederhana, aspek rasionalitasnya saja, dan terus terang sebelum menjawab pertanyaan ini saya juga diskusi dengan salah seorang teman yang memang pebisnis ya, pebisnis, dan dia sudah punya ilmu tentang bisnis ini ya luar biasa kalau bagi ukuran saya, walaupun belum sebesar para konglomerat yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, mari kita lihat dari sisi rasionalitas dan logika berpikir terkait dengan forex trading, terkait dengan robot ya, bisnis robot dan sebagainya itu. Pertanyaan saya sederhana, apakah betul ada bisnis yang bisa memberikan keuntungan fantastis sampai 30% sebulan? Ada nggak yang seperti itu? Ini pertanyaan sederhana, logika, dan saya bertanya ini kepada teman saya, seorang pebisnis. Beliau menjawab, ada Pak, ada Mas, untuk bisnis yang 30% sebulan keuntungannya. Tapi nggak sustain. Dari sisi sustainability-nya, itu keberlanjutannya, itu tidak sustain. Jadi tidak ada keberlanjutan jangka panjang. Bahkan ada kecenderungan terdapat unsur tipu-tipu. Itu jawaban teman saya yang memang pebisnis. Misalnya apa? Saya tanya dengan beliau. Misalnya gini, ada yang mengatakan pada saat booming bisnis batu akik. Kemudian terakhir kemarin itu ada janda bolong gitu. Dulu itu ada bisnis jangkrik lah, ada cacing lah, ada macam-macam. Itu adalah kategori yang keuntungannya fantastis, bisa sampai 30% sebulan. Tetapi itu juga dikategorikan sebagai monkey business. Jadi kenapa disebut dengan monkey business itu juga ceritanya panjang, tetapi tidak akan saya jelaskan di sini. Nah, ada unsur tipu-tipunya, ada unsur yang tidak jujurnya di situ, sehingga tidak bisa bertahan lama. Itu kan memang hanya musiman saja, lagi ramai batu akik, semua orang masuk ke situ. Tapi paling berapa bulan sih, habis itu lenyap, tidak sustain. Keuntungannya ada, berapa banyak, seperti itu. Nah, ini bukan bisnis yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ada di aspek marketingnya, penjualannya itu ada unsur yang tidak jujur di situ. Menurut teman saya seperti itu. Dan saya juga melihat secara logika sederhana, berpikirnya memang seperti itu lebih kurang. Lalu yang kedua, teman saya mengatakan pebisnis besar sekelas Warren Buffett ya, yang ada di Amerika sana, itu adalah orang yang paling terkenal menurut beliau di bidang bisnis. Itu keuntungannya itu hanya sekitar 10% per tahun. Bukan per bulan, per tahun. Itu saja udah orang yang paling hebat gitu kan. Bahkan teman saya itu menyatakan, saya juga menetapkan target keuntungan bersihnya itu hanya 1% per bulan. Itu adalah keuntungan yang realistis, yang logis. Nah, ini yang menjadi patokan kita. Ketika kita ditawari seseorang, oh ada forex trading, oh ada robot, keuntungannya 30% per bulan. Gunakan logika berpikir sederhana seperti ini. Mungkin nggak seperti itu. Lalu beliau mengatakan juga ada nggak di situ unsur goror, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Baik berlaku dari pihak pembeli maupun penjual. Ada unsur maisir tidak? Ada bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan nggak? Ya, kalau memang sudah ada ya berarti itu judi, gitu ya. Ada yang mengatakan juga bahwa sistem robot itu merupakan skema Ponzi, arisan berantai. Yang duluan, yang di atas, yang masuk duluan tuh pasti untung. Yang belakangan itu pasti buntung, nggak dapat apa-apa, dan itu terjadi pada saat ini. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah,
Saran saya, hidup itu apa adanya saja, mengalir. Jika ingin sesuatu, mintalah kepada Allah. Lalu ikhtiar dengan cara-cara yang bersih. Supaya hidup kita tenang. Karena banyak kejadian sekarang ini yang ikut robot itu bahkan sampai harus pinjam ke bank. Meminjam uang di bank, apalagi kalau bank konvensional itu sifatnya riba, sudah jelas ribanya seperti itu, lalu uangnya itu dicemplungin ikut ke bisnis yang menggunakan robot itu, amblas. Sudahlah dia harus bayar cicilan ke bank, sudahlah dia itu sebagai upliner mesti mempertanggungjawabkan uang-uang dari downlinernya seperti itu. Lalu apakah hidup kita menjadi tenang? Kenapa? Yang diuber cuma harta. Yuk kita balikin. Yang kita kejar itu Allah. Saya jamin 1 triliun %. Jika hidup kita itu mengejar Allah, maka hidup kita pasti akan bahagia. Ya, itu saja Mbak sementara untuk pertanyaan dan testimoninya. Untuk yang terakhir mohon maaf jika ada yang tersinggung, gitu ya. Ada yang tidak nyaman, ada yang kebetulan juga menjadi korban. Ayo bertobat aja. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan terkena kasus robot ini ya, saya membuka pintu untuk konseling. Ya, kapan ada waktu saya akan berikan konseling free untuk jamaah yang ada di kajian ini. Ya, kita bantu, kita kembalikan lagi hidup kita menjadi normal, tetapi dengan syarat mesti sabar, mesti telaten, karena yang saya lakukan itu bukan ngasih uang untuk nyaur utangnya, tetapi bagaimana kita mengubah pola pikir, mengubah mindset, mengubah cara hidup kita dari uang menjadi Allah. Dan biasanya proses perjalanannya itu tidak mudah, mesti berdarah-darah. Bahkan ada salah satu teman saya pada saat itu hampir bunuh diri, gara-gara tidak tahan untuk menghadapi utangnya yang di mana-mana. Tetapi sekarang alhamdulillah beliau sudah kembali bergerak naik pelan-pelan, ekonominya juga sudah membaik, walaupun belum kembali seperti dulu, seperti semula. Lalu kemudian juga secara psikologisnya dia sudah tenang, sudah pasrah terhadap ketentuan Allah, walaupun masih belum bisa terlalu bersih seperti apa yang diharapkan. Tapi paling tidak ada satu progres yang membaik. Saya kira itu sebentar Mbak Anggi. Mohon maaf jika ada hal yang tidak tepat di jawaban saya tadi. Saya minta waktu seperti biasa 30 detik ya untuk break. Terima kasih Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas jawaban ya dari pertanyaan yang masuk. Seperti biasa Pak Farid menyampaikannya tentu sesuai dengan stylenya gaya Pak Farid, tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita karena memang godaan bisnis seperti itu luar biasa ya. Saya juga pernah beberapa kali menerima ajakan seperti itu. Alhamdulillahnya karena memang kesibukan saya dan passion saya lebih di event atau training, sehingga tidak terpancing atau ingin ikut ke sana gitu ya. Tapi benar apa yang dikatakan Pak Farid, ada baiknya pada saat kita mendapatkan hal-hal seperti itu kita evaluasi atau kita cek kembali ya tadi secara rasionalnya gimana, secara logikanya gimana. Dan kalau kita yang di ilmu magnet rezeki ada lagi yang lebih dahsyat ya udah kita langsung tanya saja ke Allah ya, langsung via Garputala. Itu biasanya juga saya dalam menerima proyek apapun juga saya akan selalu Garputala, dan itu akan menjadi penguat keyakinan kita. Oke, baik, oke, berarti ini Allah nggak ridho nih, mungkin kalau misalnya hasilnya nggak tepat ya, atau nggak positif, hasilnya nggak positif ayatnya, kita jadi semakin yakin, oke, ini mungkin bukan jalan untuk saya menurut Allah nggak ridhoi. Dan biasanya apalagi kalau yang kebetulan nawarinnya sesama magnet rezeki ya, itu paling gampang kasih ayat GP ya, udah langsung setuju aja deh, ngikut aja. Tapi apapun itu ya, tadi kembali kita pada saat mendapatkan hal seperti itu jangan langsung tergoda dengan iming-iming duniawi yang bisa kita dapatkan ya, apalagi kita melihat melihat katakanlah nih ya, orang-orang seperti itu kan biasanya share di sosmednya luar biasa ya.
dengan gaya hidupnya segala macam. Itu yang kadang-kadang membuat kita terpancing. Ya udah kita alihkan dengan hal-hal yang lain ya. Kita lihat kajian, kita lihat hal-hal yang lebih bermanfaat. Lihat teman-teman kita ya yang berusaha, kita jangan selalu lihat ke atas, tapi lihatnya juga ke yang bawah. Dan yang iri kan harus kita adalah iri orang-orang yang bisa beribadah lebih luar biasa dibandingkan kita ya. Baik, ini ada yang bertanya ya, ada grup WA, ada Bu Heni ya, nanti japri saja ke saya kalau mau masuk grup WA ya. Oke, baiklah kalau gitu kita akan masuk ke sesi materi hari ini karena mengawali Ramadan pas banget ya. Sabtu ini ada yang pas bulan puasa, sudah mulai berpuasa, ada yang baru mau mulai berpuasa, dan mudah-mudahan ini kajian di hari ini juga menjadi reminder nih ya, karena jadi benar-benar kita di awal puasa sudah mempersiapkan diri ya, karena tentunya dalam untuk bisa menghasilkan atau menjalankan ibadah puasa yang optimal. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Nah, di sini Pak Farid akan sharing dengan temanya yaitu adalah Ramadan milik kita. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan share ya di chat Zoom atau chat Facebook atau tadi WA ke saya, dan boleh di-share juga nih ya kajian-kajian kita ke keluarga, ke tetangga, ke sahabat. Utamakan yang terdekat dulu deh ya, nggak usah harus spam ke grup-grup orang. Izin dulu kalau ke grup orang ya, tapi utamakan adalah orang-orang terdekat kita, itu juga sangat bermakna, ataupun di hal-hal kita yang pribadi, sosmed atau WA story dan sebagainya ya. Mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan kita bersama. Baiklah, kalau gitu Pak Farid, saya akan persilahkan untuk melanjutkan ke sesi materi hari ini, yaitu Ramadan milik kita. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebelum masuk ke sana, boleh sedikit saya menyapa yang di Facebook ya. Ada Ibu Istiqomah, Ibu Shanum Hasya, Ibu Siti Latifah, Ibu Winning, Ibu Fitri Nurlaili, ya, ada Ibu Aminah, Ibu Iswarnita, Ibu Tati Suryati, Ibu Indras, Ibu Homsatun Hani dari Singapura, Ibu Nana, Ibu Nana kok ada di sini ya, biasanya di Zoom ya, Ibu Ririn Andriani, Ibu Disa, Ibu Roro, Ibu Masya Allah banyak, Yulianti dan sebagainya. Mohon maaf jika tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena memang waktu kita juga tidak terlalu banyak untuk kita memanfaatkan seoptimal mungkin ya. Baik, Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah. Insya Allah hari ini adalah hari pertama puasa bagi mereka yang mengikuti ketentuan dari Muhammadiyah. Insya Allah besok adalah hari pertama kita puasa bagi teman-teman, bagi kita yang mengikuti ketentuan dari pemerintah. Dua-duanya benar, dua-duanya oke, dua-duanya bagus. Tergantung kita punya satu keyakinan mau ikut siapa ya. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Yang perlu kita persoalkan adalah apakah Ramadan ini memberikan dampak atau tidak kepada kehidupan kita, minimal kepada diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita masuk ke bulan Ramadan, ada satu ayat yang paling terkenal, ayat yang paling umum, ayat yang sangat populer dibacakan oleh siapapun mereka yang memberikan katakanlah khutbah Jumat atau kultum atau kajian atau apapun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sangat populer, sangat mudah diingat ya oleh siapapun kita. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini yang dipanggil itu orang yang beriman, yang tidak beriman ya tidak dipanggil. Orang yang beriman itu punya kewajiban untuk melakukan puasa. Suaranya putus-putus ya. Yang lain bagaimana? Apakah ada persoalan dengan suara saya? Aman, Pak Farid. Mungkin Bapak Ibu yang suaranya terputus-putus ini sinyalnya biasanya. Silakan bisa off kameranya ya supaya lebih kuat. Oke. Baik. Semoga yang lain tidak terganggu dengan kualitas suara kita ya, jaringan kita. Oke. Kemudian yang berikutnya ada satu hadis dari riwayat Ahmad. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah.
diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, wajib ya hukumnya ya. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Ini menarik. Kata-kata tidak mendapatkan kebaikannya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, kita akan bahas di bagian belakang dari materi ini nanti. Tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang, terjauhkan dari kebaikan. Ayo, kita coba introspeksi diri. Umur kita sudah seperti ini, apakah hidup kita semakin baik atau tidak? Kalau tidak semakin baik, jangan-jangan memang kita termasuk golongan orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan suci Ramadan ini. Hadisnya mengatakan kalau kita tidak mendapatkan kebaikannya, berarti kita terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Astagfirullah, subhanallah. Makanya, itu yang saya katakan tadi, bahwa kajian kita seperti Morning Talk ini tidak akan membahas tentang khilafiyah. Tidak akan membahas tentang fikih untuk beribadahnya. Fikih untuk sholat tarawehnya, untuk sholat, untuk berbukanya, bagaimana dari sisi kesehatan dan sebagainya. Enggak. Itu sudah terlalu banyak orang yang membahas di sana. Tetapi kita akan bahas bagaimana cara kita mendapatkan atau kita tidak mendapatkan sesuatu dari Ramadan ini. Sehingga Ramadan ini apakah memberikan perubahan ke dalam kehidupan kita atau kita tidak berubah, atau justru malah kehidupan kita itu malah semakin tidak baik, barangkali seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas selama lebih kurang 3 minggu ke depan ya. 3 minggu ke depan ada beberapa materi yang akan kita bahas secara sederhana. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Lalu yang berikutnya, Ramadan ini disebut sebagai bulan yang penuh berkah. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Baihaqi. Kenapa dikatakan sebagai bulan penuh berkah? Karena segala perbuatan baik itu pahalanya dilipat gandakan selama bulan suci Ramadan ini. Memberikan keberkahan kepada diri kita, memberikan keberkahan kepada kehidupan kita, memberikan keberkahan kepada keluarga kita, tetangga kita, dan sebagainya. Penuh dengan keberkahan. Gimana tidak berkah? Yang biasanya kalau misalnya kita sedekah 100.000 atau 10.000, itu ada orang mengatakan pahalanya 10 kali lipat, maka ketika di bulan suci Ramadan ada yang mengatakan jadi 70 kali lipat. Dari 70 dilipatkan, gandakan lagi 700, macam-macam seperti itu. Dan ini kan bukan bisa terjadi di setiap hari, di setiap bulan. Hanya di bulan suci Ramadan itulah yang pahalanya dilipat gandakan. Semua perbuatan baik pahalanya dilipat gandakan. Dikatakan bulan penuh berkah, kenapa? Karena ini bulan yang mulia. Bulan pemberian dan karunia. Pemberian apa? Pemberian segala macam pahala oleh Allah. Dikaruniai kehidupan yang lebih baik, mestinya seperti itu. Tetapi apakah iya kita mendapatkan itu? Mari kita bahas selama 3 minggu selama bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Lalu kenapa kita tidak bisa mendapatkan itu? Tentu ada sebabnya, tentu ada akibatnya. Lalu dikatakan sebagai bulan penuh berkah, karena apa? Bulan Ramadan ini berkah bagi perekonomian umat. Mulai dari pedagang makanan, kemudian karyawan, pegawai negeri, gitu kan. Sederhananya, kapan ramai orang jualan makanan sebegitu banyak, berjejer dengan pilihan ratusan jenis makanan, ya, ratusan jenis makanan, kalau tidak di bulan suci Ramadan. Disitulah berkah bagi pedagang pedagang makanan. Disitulah berkah juga bagi pedagang pakaian misalnya. Disitulah berkah bagi
pedagang-pedagang aksesoris, pengusaha-pengusaha yang di bidang wisata misalnya. Mari kita lihat nanti pada saat tutup bulan suci Ramadan, hari raya tiba, betapa tempat wisata itu membludak luar biasa. Memberikan berkah kepada yang punya tempat wisata, kepada para penjual asongannya, kaki limanya, macam-macam seperti itu. Banyak luar biasa. Kalau kondisi tidak pandemi, pemerintah sudah mengeluarkan keputusan, ketentuan bahwa kita tidak boleh melakukan buka puasa bersama, bukber. Tidak boleh ada open house. Itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau ini masih berlaku, andai suasana COVID ini sudah hilang, kembali normal, betapa banyak sepanjang bulan suci Ramadan itu orang yang melakukan acara buka bersama. Restoran, tempat-tempat makan, hotel-hotel itu sampai kewalahan untuk menghadapi pesanan-pesanan untuk acara buka puasa bersama. Itulah keberkahan, itulah salah satu keberkahan. Lalu bagi pegawai swasta, dapat THR, tunjangan hari raya. Ya. Jadi konon THR ini hanya berlaku di Indonesia. Teman-teman saya yang berasal dari luar, yang bekerja di luar, itu tidak mengenal istilahnya THR. Jadi katanya sih cuma ada di Indonesia, enak, kamu mah enak. Tiap lebaran dapat THR bagi pegawai swasta. Pegawai negeri juga ada gaji ke-13 biasanya, padahal itu juga namanya THR juga. Tapi entah kalau tahun ini ada apa tidak. Ya. Dan itu berkah. Ini kalau untuk pegawai, untuk karyawan ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu sekali THR-nya itu. Berapa banyak sih Pak THR-nya bagi mereka yang sudah bekerja di atas 1 tahun, 1 kali gaji. Gaji pokok plus tunjangan tetap. Wah, ini ngomongin urusan tenaga kerja nih Pak. Gitu. Ada juga perusahaan yang sekalian membagikan bonus tahunannya itu bersamaan dengan THR. Jadi THR bukan cuma sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, macam-macam seperti itu. Inilah salah satu contoh keberkahan bulan suci Ramadan. Enak bagi karyawan dapat THR, nggak enak bagi pengusaha. Kenapa? Mesti nyari duit tambahan untuk bayar 1 bulan gaji minimal ya kepada pekerjanya. Kemudian juga berkah bagi umat yang tidak dapat sepenuhnya menikmati bulan Ramadan. Seperti siapa? Fakir miskin, kaum duafa, mereka yang selama ini untuk makan sehari-hari saja belum jelas. Kadang mereka keluar rumah itu tidak tahu mesti kemana. Kadang mereka keluar rumah itu tidak tahu mesti apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan makan pada hari ini. Tetapi di bulan suci Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Banyak orang yang membagi-bagikan makanan untuk berbuka. Banyak orang yang membagi-bagikan makanan untuk sahur. Banyak orang yang membagi-bagikan makanan untuk nanti makan malam. Luar biasa. Disitulah kesempatan berkahnya bagi teman-teman, bagi fakir miskin, bagi kaum duafa yang selama ini tidak pernah tahu bagaimana cara mendapatkan uang atau nafkah untuk makan hari ini. Banyak santunan. Di situ juga banyak zakat mal yang dibagikan. Ada satu lagi zakat fitrah yang wajib diberikan di bulan suci Ramadan ini dan menjelang akhir bulan suci Ramadan. Biasanya seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimatullah, ini salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan, penuh berkah. Ya. Tetapi kita tidak akan bahas terlalu dalam. Ini sudah sesuatu yang banyak dibahas. Oke? Ini sudah kita sampaikan tadi. Lalu, bulan ini adalah bulan yang diampuni segala dosa kita. Hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Segala dosa itu akan diampuni. Segala dosa yang telah lalu, yang telah lewat itu dapat diampuni.
Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan berbagai amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Sholat di malam Lailatul Qadar salah satunya seperti itu. Tapi lihat lagi niatnya seperti apa? Niatnya itu adalah demi mengharap ridho Allah dengan segala keimanan, maka Allah akan ampuni dosa kita. Sesederhana itu. Oleh karena itu, hayo, mumpung bulan suci Ramadan ini datang menghampiri kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, manfaatkan semaksimal mungkin, sekuat tenaga yang bisa kita lakukan, seoptimal yang bisa kita jalankan, gitu ya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan dengan segala macam cara. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Bulan suci Ramadan itu juga adalah bulan dikabulkannya segala doa. Hadis dari riwayat Tirmizi, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Artinya doanya akan dikabulkan oleh Allah. 1, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Ya, kita ambil 1, orang yang berpuasa. Ayo manfaatkan waktu ini untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Minta apa? Diberikan kebahagiaan, diberikan kelimpahan materi dalam bentuk uang, lakukan. Jalankan, doakan, mintakan. Minta karirnya bagus, lakukan. Mintalah kepada Allah. Apapun yang kita mintakan, apapun yang kita inginkan, mintakan, doakan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya, mumpung apa? Mumpung ini dikabulkan segala doa-doa kita. Ya, mumpung Allah memberikan kesempatan emas, diskonnya gede-gedean. Membuka pintu surga, pintu nerakanya ditutup. Berdoa sebanyak mungkin. Kapan itu doanya? Ya, tentu sesuai dengan ketentuan adab dan tata cara berdoa. Tetapi di bulan suci Ramadan ini kita diberikan apa? Keleluasaan. Ya, sampai betul-betul kita mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan Allah. Selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, hadis riwayat Al-Bazar dari Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, apa enggak senang kita? Apa tidak bahagia kita? Makanya banyak orang yang mengatakan, ya, banyak orang yang mengatakan, duh ya Allah, saya rindu dengan bulan suci Ramadan. Duh ya Allah, saya kepingin segera bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, aku rindu dengan bulan itu. Kenapa? Kenapa banyak orang mengatakan begitu? Karena betul. Ini bulan yang benar-benar istimewa. Ini bulan yang benar-benar outstanding lah. Ini benar-benar sangat tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Penuh keberkahan, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, dikabulkan segala doa. Pahala kebaikan dilipat gandakan. Kemudian apalagi tadi itu dosa-dosa kita diampuni. Kapan lagi bisa seperti itu? Belum lagi kalau kita mengkaji manfaat puasa itu dari sisi kesehatan, sisi fisik jasmani kita. Itu akan, Masya Allah, akan luar biasa. Akan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari situ. Tetapi kenapa hidup kita tidak berubah pasca Ramadan? Kenapa hidup kita masih begini-begini aja atau bahkan mungkin menjadi lebih tidak baik pasca Ramadan? Berarti ada sesuatu yang belum kita tahu bagaimana cara menjalani
kegiatan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Bukan terkait dengan tarawehnya, bukan terkait dengan tadarusnya, bukan terkait dengan puasanya, bukan terkait dengan zakatnya dan sebagainya, tetapi terkait dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Dari situ muncul perilaku kita, dari situ kita akan mendapatkan apakah kita bisa berhasil atau tidak. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, kita teruskan dulu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang jahat dibelenggu. Wah, ini kita sudah tahu semua. Tapi kenapa juga gitu ya? Sudah jelas pintu surga dibuka, tapi kita nggak pernah nengok, nggak pernah punya keinginan masuk surga. Sudah jelas pintu neraka ditutup, tapi masih kita gedor-gedor terus, ingin masuk ke situ, gitu ya. Setan juga dibelenggu, tetapi kenapa kita bahas tentang setan dibelenggu ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan ini yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. 1, mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Masya Allah, luar biasa. Tapi tidak berarti lalu kita nggak sikat gigi juga, keles, gitu ya. Tetap aja jaga kebersihan itu, sikat gigi, mandi. Jangan mentang-mentang mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi, lalu kita sembarangan nggak sikat gigi. Lalu bagaimana ketika kita ketemu orang? Alhamdulillah dengan adanya COVID-19 ini kita diharuskan, setengah diwajibkan menggunakan masker. Jadi abab kita itu nggak akan nyebar kemana-mana. Walaupun orang berpuasa itu katanya bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu bahasanya begitu. Ada orang mengatakan ini hanya kiasan. Ya, hanya kiasan. Artinya apa? Bahwa orang yang berpuasa itu hanya boleh mengatakan hal-hal yang baik saja. Kita diharuskan, dilatih selama bulan suci Ramadan itu untuk mengatakan sesuatu yang baik-baik saja. Itu dikatakan kiasan sebagai wangi. Lebih wangi dari minyak kasturi, minyak yang paling wangi sekalipun itu. Seperti itu kiasan. Artinya apa? Kita diminta, bahkan setengah diwajibkan untuk mengucapkan hal-hal yang baik saja. Itulah wewangian yang keluar dari mulut kita. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tentu tidak akan wangi. Lalu yang kedua, malaikat itu memintakan ampunan untuk mereka hingga berbuka. Masya Allah. Ya, ini Rasulullah mengatakan, umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Yang ketiga, setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya dan berfirman, sudah dekat hamba-hambaku yang saleh meninggalkan beban dan berpulang kepadaku. Apa ini satu tanda sinyal bahwa kita akan meninggal dalam bulan suci Ramadan, gitu ya. Akan wafat, akan menghadap Allah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ini salah satu ilustrasi sederhananya dari kalimat ini ya. Setiap hari Allah menghiasi surganya dan berfirman, sudah dekat hamba-hambaku yang saleh meninggalkan beban dan berpulang kepadaku. Ilustrasinya sederhana, seperti orang tua kita di kampung yang melakukan persiapan maksimal untuk menyambut kita, anak-anaknya yang akan pulang kampung, yang akan mudik. Mari kita lihat Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Bagi kita yang orang tuanya di kampung, masih ada di kampung, alhamdulillah masih sehat. Kemudian kita sampaikan kepada beliau, ayah, ibu, bunda, papa, mama, tahun ini insya Allah saya akan mudik karena saya sudah di booster juga, gitu ya, sudah vaksin 2 dan tambah booster. Jadi insya Allah bakal mudik. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Persiapannya tuh luar biasa. Persiapannya luar biasa. Kenapa? Menyambut anak-anak tercintanya yang
tidak bisa pulang setiap saat, lalu pulang pada saat bulan suci Ramadan atau lebarannya, maka mereka pasti akan menyiapkan segala sesuatu untuk membahagiakan anaknya, untuk menyenangkan anaknya. Bahkan orang tua kita yang sedang tidak sehat sekalipun berusaha untuk menyehatkan dirinya. Supaya apa? Supaya anaknya itu ketika datang gembira melihat orang tuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ada banyak yang disembunyikan. Bahkan mereka mesti melakukan sesuatu yang tadinya tidak punya, berusaha untuk mengada-ngadakan. Masak sayur kesenangan anaknya, masak kue kesenangan menantunya, menyiapkan apa itu barangkali ya angpau bahasanya gitu ya, uang receh untuk cucu-cucunya, nyiapin ketupat, lontong, opor, macam-macam, kue kering, nastar dan sebagainya yang disukai oleh anak, menantu atau cucu-cucunya. Itu mereka akan melakukan persiapan yang seperti itu. Demikian juga Allah. Ilustrasinya sederhana. Allah itu merasa gembira dengan orang-orang yang berpuasa. Merasa bahagia, merasa senang dengan orang-orang yang berpuasa. Dan ini hanya berlaku bagi mereka yang berpuasa gitu. Makanya ada orang mengatakan bahwa wafat di bulan Ramadan itu insya Allah husnul khotimah. Artinya apa? Allah sudah mempersiapkan kedatangan orang-orang yang berpuasa. Allah sudah menyiapkan dengan segala hal yang terbaik untuk menyambut orang-orang yang berpuasa itu. Seperti itulah ilustrasinya. Betapa bahagianya kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan 5 kebaikan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Setan-setan dibelenggu maka mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka capai di bulan yang lain. Setan-setan dibelenggu. Nanti kita bahas. Benar nggak setannya dibelenggu? Jangan-jangan kita yang jadi setan. Setannya takut dibelenggu sama Allah. Tapi kitanya yang jadi setan beneran. Jangan-jangan seperti itu. Lalu yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka di akhir malam. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu di saat Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, tidak. Akan tetapi orang yang beramal hanya disempurnakan pahalanya apabila menyelesaikan amalnya. Ya, Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kita kalau kita sendiri menyelesaikan amalnya. Sementara kita puasa di awal itu semangat. Ayo 10 hari terakhir Ramadan, apa yang kita lakukan? Banyak bolongnya puasa kita. Terganggu dengan urusan-urusan yang sebetulnya jangankan wajib, sunnah aja tidak. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jangan-jangan barangkali hal-hal yang seperti ini yang membuat kita tidak mendapatkan apapun dari Ramadan ini. Ya, jangan-jangan memang kita selama ini tidak pernah menuntaskan amalan Ramadan ini. Tidak pernah menyelesaikan amalan Ramadan ini. Kenapa? Oh, godaannya, oh, tantangannya, oh, macam-macamnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, satu lagi. Malam istimewa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Kita tidak akan bahas ini. Sudah banyak yang membahas. Lalu apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Berapa tahun kita berpuasa? Ya, sudah berapa tahun kita berpuasa? Coba kita hitung. Katakanlah yang hadir di kajian ini rata-rata usianya itu rata-rata ya. Saya tidak akan mengatakan usia yang sesungguhnya gitu ya. Rata-rata katakanlah 35 tahun atau 40
30 tahun lah biar gampang, biar kelihatan muda ya Bang ya. Biar semangatnya tetap muda. Katakanlah usia kita itu rata-rata 30 tahun. Lalu kita hitung kapan kita mulai diwajibkan berpuasa. Katakanlah akil balik kita itu usia 15 tahun. Katakanlah demikian. Selama 15 tahun kita melaksanakan kewajiban puasa. Apakah sudah ada perubahan dalam hidup kita selama ini? Ayo kita berpikir kepada diri kita sendiri. 15 tahun kita berpuasa, kalau tadi rata-rata usianya 30 tahun, akil baliknya itu mulai usia 15 tahun. 15 tahun kita berpuasa, 15 tahun kita selalu diampuni dosa kita, 15 kali ya. Kita diampuni dosa kita 15 kali. Ya, kita itu dilipat gandakan pahala kebaikan kita. 15 kali pintu surga dibuka, 15 kali pintu neraka ditutup, 15 kali setan dibelenggu, 15 kali doa kita pasti dikabulkan oleh Allah dengan catatan usia 30, akhir balik 15 tahun. Lalu apakah membekas bagi kehidupan kita? Lalu apakah ada perbaikan di dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Itu kalau kita bicara 15 tahun, kalau usia sudah 40, sudah 50, sudah 60 gitu kan, berarti makin panjang lagi. 40 kali dalam hidup kita itu dicuci bersih dosa kita. 40 kali doa kita selalu dikabulkan. 40 kali dosa kita diampuni. 40 kali pahala kita dilipat gandakan. 40 kali macam-macam. Ya, seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita semakin soleh atau solehah dalam kehidupan kita? Apakah kita semakin bahagia dalam kehidupan kita? Apakah kita semakin dekat dengan Allah? Apakah semakin tenang hidup kita? Apakah semakin berlimpah rezeki kita? Itu kan pertanyaan sederhana. Berapa usia? Oh, saya sekarang 40 tahun, Pak. Masih ingat akil balikmu dulu berapa tahun? Oh, saya akhir balik usia 10 tahun. Artinya apa? 30 tahun saya melewati Ramadan. Apakah semakin soleh? Atau soleha? Apakah semakin bahagia? Apakah semakin dekat dengan Allah? Apakah semakin tenang hidup kita? Apakah semakin berlimpah rezeki kita? Alhamdulillah Bapak, kehidupan saya sekarang semakin baik. Saya semakin soleh, saya semakin solehah, saya semakin bahagia, saya semakin dekat dengan Allah, saya semakin tenang hidupnya, saya semakin berlimpah rezeki. Alhamdulillah jika seperti itu. Tetapi andaikan yang terjadi itu kebalikannya, tentu ada satu pertanyaan besar. Mengapa semua ini menjadi tolak ukur? Soleh, solehah, bahagia, dekat dengan Allah, semakin tenang hidup kita, semakin berlimpah rezeki kita. Mengapa ini dijadikan tolak ukur? Ini adalah tolak ukur yang paling sederhana. Tolak ukur yang paling logis, yang paling bisa diukur dari kehidupan kita masing-masing. Mengapa jadi tolak ukur? Sederhana saja. Bukankah setiap Ramadan dosa kita itu diampuni? Kesalahan kita itu dicuci bersih. Berapa kali? Kalau usia kita 40, ya 30 tahun lah. 30 kali kita dosa diampuni. Tetapi mengapa kita belum berubah menjadi lebih soleh dan solehah? Padahal setiap tahun dosa kita diampuni. Kesalahan kita itu dicuci. Tetapi kenapa kita masih belum soleh dan solehah? Bahkan sebaliknya, Ramadan itu seperti tidak membekas dalam perilaku keseharian kita. Ramadan ya Ramadan, puasa ya puasa, lebaran ya lebaran, selesai itu semua kita balik lagi seperti semula. Kehidupan kita seperti semula, perilaku kita seperti semula, kelakuan kita seperti semula. Kan seperti itu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, setiap lebaran, setiap Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka itu ditutup. Maknanya apa?
Maknanya pada saat bulan suci Ramadan itu kita dipaksa oleh Allah untuk selalu berbuat baik dan menjauhi dosa. Itu kan kata-kata dibuka pintu surga, artinya apa? Ayo berbuat kebaikan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin supaya kamu masuk surga. Ditutup pintu neraka, ayo jauhi hal-hal yang tidak baik. Jauhi perbuatan-perbuatan dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk neraka. Jangan mau ditutup juga itu pintu neraka. Tetapi setelah Ramadan berlalu, berapa banyak kebaikan yang kita lakukan? Atau jangan-jangan justru pada saat bulan Ramadan itu kita malah berbuat dosa. Masya Allah, subhanallah. Sudah tahu bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, justru saat Ramadan kita malah berbuat dosa. Itu yang terjadi dengan kita, tanpa kita sadari. Bapak Ibu, hadirin kakak adik rahimakumullah. Setiap Ramadan, pahala kebaikan itu dilipat gandakan. Maknanya apa? Maknanya Allah mendorong kita untuk melakukan ibadah semaksimal mungkin. Ayo, mumpung pahalanya banyak, dilipat gandakan, banyak berbuat kebaikan. Tingkatkan ibadah ritual, tingkatkan ibadah sosial. Semuanya naikin frekuensinya. Semua naikin intensitasnya. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala yang banyak. Tetapi faktanya, apakah kita semakin rajin selepas Ramadan? Karena apa? Karena kalau kita melakukan kegiatan ini selama 1 bulan penuh, itu pasti akan terbiasa di luar bulan suci Ramadan. Kita akan meneruskan itu. Atau jangan-jangan kita cuma rajinnya pada saat Ramadan saja. Selepas itu tidak rajin lagi, misalnya gitu kan, kembali kepada semula. Jadi apa makna Ramadan bagi kehidupan kita kalau seperti itu? Pahala dilipat gandakan supaya kita rajin ibadah dan akhirnya dekat dengan Allah. Kan itu tujuannya. Pahala dilipat gandakan, lalu kita semakin rajin beribadah. Karena kita semakin rajin beribadah, maka kita semakin dekat dengan Allah. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Semua dimudahkan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita semakin dekat dengan Allah selepas Ramadan ini? Kalau iya, alhamdulillah. Kalau tidak, tanda tanya besar. Apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan? Faktanya masih ada ya, yang masih merasa belum cukup dengan kehidupan ini. Berkeluh kesah dan tetap berharap kepada sesama manusia. Jadi ngapain puasa Ramadan kalau masih seperti itu? Ngapain masuk ke lewat Ramadan kalau masih seperti itu ujung-ujungnya? Gitu. Artinya apa? Artinya Ramadan tidak membekas dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Setiap Ramadan, setan itu dibelenggu. Ini tadi ada yang bertanya nih, jadi sekalian saya jawab di sini. Ya. Setiap Ramadan, selama bulan suci Ramadan, setan itu dibelenggu. Maknanya, kita tidak akan digoda untuk berbuat dosa. Kita tidak akan bisa digoda untuk berbuat dosa. Kenapa? Yang menggoda kita lagi dibelenggu, lagi diikat sama Allah. Lu jangan godain manusia. Lu bebas godain pada saat di luar bulan suci Ramadan. Tapi selama Ramadan kamu jangan ganggu mereka. Orang yang sedang berpuasa. Pertanyaan saya, yakin nggak bisa menghindari godaan setan? Faktanya gimana, Pak? Godaan setan itu. Segala jenis makanan dibeli pada saat kita mau berbuka puasa. Tapi nggak dimakan pada saat berbuka. Godaan setan bukan? Pak, kan setannya lagi dibelenggu. Nah, kalau setannya dibelenggu, siapa yang menggoda kamu untuk beli macam-macam? Padahal itu mubazir. Gitu kan? Faktanya kan seperti itu. Sibuk cari baju lebaran sampai meninggalkan puasa dan sholat. Godaan setan bukan? Pak, kan setannya lagi dibelenggu sama Allah. Iya, setan lagi dibelenggu. Kalau gitu siapa yang menggoda kita? Jangan-jangan kita sendiri yang jadi setan, menggantikan posisi setan yang sesungguhnya.
Sehingga apa? Pada saat mau berbuka puasa menjelang maghrib, makanya tadi kajian, Pak, kajiannya jangan jam 4, jam 5, Pak. Kita lagi sibuk, Pak, ngurusin makanan buat berbuka puasa, gitu ya. Ya, semoga saja ini bukan karena godaan setan, gitu ya. Sibuk untuk mencari makanan berbuka puasa. Oke lah, nggak apa-apa. Kita kan masih orang awam, kita mesti memaklumi, dan rasanya pagi hari itu lebih tepat ya untuk belajar sama-sama daripada tidur habis sahur gitu kan. Makan sahur, mendingan kita belajar. Balik lagi, ketika kita beli macam-macam, lapar mata namanya, segala dibeli makanan, segala diambil makanan, segala dipilih makanan, tapi nggak dimakan pada saat berbuka puasa, mubazir. Bukankah mubazir itu perbuatan setan? Pak, setannya kan nggak ada di belenggu. Jangan-jangan kita yang jadi setan kalau seperti itu. Jangan-jangan diri kita yang sudah berubah, pikiran kita mengikuti pikiran setan. Kenapa? Karena selama ini terlalu dekat berkawan dengan setan. Jangan-jangan seperti itu. Bapak Ibu hadirin, kakak adik rahimakumullah. Atau sebaliknya, kita tidak semakin soleh, kita tidak semakin bahagia, kita tidak semakin dekat dengan Allah, kita tidak semakin tenang hidup kita tidak semakin berlimpah rezeki kita tidak semakin ridho dengan ketentuan Allah, kita tidak betul-betul pasrah dengan ketentuan Allah. Jangan-jangan itu barangkali ada sesuatu yang terjadi. Barangkali ada sesuatu yang terjadi. Jika tidak ada perubahan di dalam hidup kita, jika kita semakin menjauh dari Allah, bukan bulan Ramadannya yang tidak baik, bukan bulan suci Ramadannya yang tidak baik. Allah itu pasti selalu menciptakan yang terbaik untuk kita. Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan Allah yang menciptakan bulan yang tidak baik. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak tepat dalam kita menjalani bulan suci Ramadan. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kapan kita bahas, kapan kita preteli satu persatu, kapan kita akan kupas secara detail, mari kita ikuti terus. 3 minggu ke depan kita akan bahas hal-hal ini yang membuat kita semakin tidak baik, yang membuat kita tidak lebih baik daripada sebelum bulan suci Ramadan. Kita akan bahas secara detail dengan ciri khas kita membahas hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Saya kira ini yang bisa disampaikan sebagai pembuka untuk memasuki bulan suci Ramadan. Bagi dan Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, semoga berkenan. Dan ayo kita sama-sama belajar bersama. Ayo sama-sama kita berusaha memperbaiki diri kita supaya menjadi orang yang lebih paripurna. Sekian, Bang Anggi. Silakan dilanjutkan sementara. Baik, ya. Terima kasih Pak Farid atas kajian pertama kita ini menyambut bulan Ramadan, yaitu terkait dengan Ramadan milik kita. Wah, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Farid, mengingatkan kita kembali nih ya, apakah selama ini Ramadan kita sudah benar-benar kita jalankan dengan baik ya. Wah, dicek lagi umurnya berapa tahun, Masya Allah, ternyata banyak hal ya yang menjadi berapa tahun selama ini nih, kalau saya introspeksi pribadi gitu kan, berarti masih minim sekali gitu kan, yang bulan puasa kita jangan-jangan yang benar-benar sudah kita maksimalkan untuk Allah. Jadi mudah-mudahan dengan ada reminder ini, maka di bulan puasa kali ini kita benar-benar mempersiapkan diri lagi ya. Dan tadi menjaga jangan sampai setan sudah dibelenggu, tapi ternyata kita masih digoda dengan, tadi ada yang menjawab juga ya, hawa nafsu kita yang menjadi setan dalam diri kita. Alhamdulillah Pak Farid, terima kasih untuk remindernya hari ini ya. Semoga ini kita bisa praktekkan sama-sama ya Bapak Ibu semuanya, khususnya saya pribadi juga, agar di bulan Ramadan kali ini bisa benar-benar memaksimalkan diri untuk mengejar ridha Allah ya, agar tentunya Allah semakin memberikan keberkahan untuk kita, kebaikan untuk kita, dan kita setelah selesai bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Ya, dan untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya sudah saya kumpulkan ya untuk nanti insya Allah akan dijabarkan ya, dijawab oleh Pak Farid di pekan berikutnya ya. Insya Allah kita pekan berikutnya masih dengan waktu yang sama, yaitu jam 6 sampai jam setengah 8 pagi. Dan sedikit di sini saya share terlebih dahulu seperti biasa, yaitu laporan ya, laporan terkait dengan sedekah pekan cinta. Alhamdulillah pekan lalu hari Jumat kemarin, oh ini 1 April ya, sorry 1 April, hari Jumat kemarin, ini kita sudah distribusikan ke 3 kota ya, di Lampung, Semarang, dan Jombang, dengan total yaitu Rp750.000 ya, dan ini adalah saldo sampai dengan hari ini ada 464, di mana ada selama seminggu ini alhamdulillah ada donasi yang masuk sebesar Rp850.000. Terima kasih Bapak Ibu para donatur mulia yang dirahmati Allah atas supportnya, sedekahnya ya. Dan ini sambil saya informasikan juga, mohon izin BCA saya ini kebetulan keblokir, sehingga mungkin ada beberapa di mutasi BCA kalau tidak konfirmasi ke saya. Kadang-kadang memang ada yang transfer tapi nggak konfirmasi ya, jadi biasanya saya tulis sebagai hamba Allah. Ini mungkin nanti akan saya update setelah saya berhasil untuk ke bank dulu ya, untuk membuka blokirnya, seperti itu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan program ini juga masih bisa kita jalankan di bulan puasa ya, apalagi khususnya di bulan puasa ini kita semakin banyak beramal lagi agar semakin Allah berkahi kita semua dan dilancarkan segala ibadah kita, dan khususnya adalah kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan. Baik, sebentar. Ya, itu saja sedikit update dari saya. Oh iya, juga ada update ya terkait dengan bulan Ramadan ini. Ada program Safari Ramadan untuk komunitas Magnet Rezeki ya, insya Allah di tanggal 9 April. Saya belum sempat download ya dari WA. Jadi ada Safari Ramadan 9 April untuk yang di Jabodetabek ya, di Menara ISQ. Mungkin nanti saya akan bantu share di grup WA. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau mengikutinya ya. Mudah-mudahan menjadi ajang penambah semangat lagi untuk kita semakin menjemput ilmunya dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja, dan kita akan tutup dengan doa kembali agar majelis ilmu ini semakin menambah keberkahannya dan Allah jaga dengan komahan kita untuk menjemput ilmunya. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi dan Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa seperti biasa sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan tadi sangat lancar, berlangsung dengan sangat baik, dan kita berharap bisa memberikan manfaat dan pahala kebaikan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, hari ini adalah awal bulan suci Ramadan. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Engkau Maha Pengasih dan Penyayang ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa anak, istri, dan suami kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapat hidayah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal.
sehingga kami terhindar dari yang Engkau haramkan. Kayakanlah kami dengan karunia-Mu, sehingga kami tidak perlu meminta kepada selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepada kami berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang tanpa harus susah payah untuk mendapatkannya. Tanpa memberatkan kami, ya Allah. Tanpa membahayakan kami, ya Allah. Dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah kepada rezeki kami rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah. Tambahkanlah rezeki kepada kami. Jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami. Berilah kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami. Dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pokok urusan kehidupan kami. Lapangkanlah tempat tinggal kami dan berikanlah keberkahan pada rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sekian acara kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mendatangkan rahmat dan ridha Allah. Semoga berkenan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid, Bagi. Makasih. Ya, sama-sama terima kasih Bu Hatulis, Bu Leli. Ya, sama-sama yuk. Semuanya sebelum kita tutup sama-sama yuk mari kita foto bersama ya. Silakan di-on-kan kamera. Amin, amin rabbal alamin ya. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan Pak Farid ya sebagai narasumber kita di sini dan juga guru-guru kita lainnya Ustaz Nasrullah ya, Agim segala macam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan ya, dimampukan, diluaskan manfaatnya untuk senantiasa berbagi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya baik, seperti biasa yuk kita menjemput ridho Allah. Yang tangannya dikataskan. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu sebentar. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة